Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamuddin dari NIM 2500903101056 dari Prodi D3 Perpajakan. Saya mau menjelaskan tentang web yang saya buat tentang pajak. Yang pertama, tentang definisi pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya pemakmuran rakyat. Yang kedua, tentang fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter sumber keuangan negara dan fungsi regularan pengatur. Fungsi regularan pengatur pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: yang pertama, fungsi budgeter sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak bertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain. Fungsi regularan pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah pajak. Penjualan atas barang-barang mewah (PPNBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang, maka tarif pajak makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksud agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah, mengurangi gaya hidup mewah. Kedua, tarif pajak progresif digunakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula sehingga menjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha berdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar definisi negara. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksud agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau produksi membahayakan kesehatan. Yang kelima, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Yang keenam, memberikan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
Yang ketiga, menjelaskan tentang jenis pajak. Terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak langsung, pajak yang harus dikumpulkan atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak penghasilan PPh. PPh dibayar untuk ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan pariwisata atau perbuatan yang menyebabkan keuntungan pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh, pajak pertambahan nilai PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit, dimaksud dalam harga jual atau jasa. Sekian dari saya tentang isi web yang saya buat mengenai tentang pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.